Hai para penggemar sepak bola, apakah kalian sudah siap menyaksikan berita terbaru seputar dunia sepak bola yang pastinya seru banget? Di video kali ini kita bakal mengupas tuntas semua kejadian terbaru yang lagi hangat dibicarakan. Mulai dari timnas Indonesia yang tengah jadi sorotan, hingga kejutan-kejutan seru lainnya yang bikin dunia bola nggak pernah sepi. Jadi, jangan lewatkan kesempatan buat nonton dan temuin berbagai informasi menarik yang bakal bikin kalian semakin dekat dengan dunia sepak bola. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya nggak ketinggalan berita bola lainnya. Coach Justin, pengamat sepak bola Indonesia, nggak ragu buat melontarkan kritik tajam ke pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah kegagalan tim di Piala AFF 2024. Menurutnya, taktik yang diterapkan Shin selama turnamen itu sangat buruk dan nggak jelas, bikin permainan timnas nggak terorganisir dengan baik. Selain itu, Coach Justin juga menyoroti masalah disiplin pemain yang dianggap lemah, dengan banyak kesalahan teknis yang seharusnya bisa dihindari. Semua itu, kata Coach Justin, menunjukkan kegagalan Shin dalam membentuk tim yang solid dan disiplin. Dia pun menyarankan PSSI untuk segera mengevaluasi kinerja pelatih asal Korea Selatan itu, dan jika nggak ada perubahan signifikan, mungkin sudah saatnya mencari pelatih baru yang bisa bawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kritik pedas ini tentunya jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Dengan sebagian besar setuju evaluasi memang perlu dilakukan agar timnas bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Meskipun Elkan punya kualitas yang nggak bisa dianggap remeh dan udah terbukti di Eropa, Shin Tae-yong punya pertimbangan penting yang bikin dia nggak masukin Elkan kali ini. Alasan utama, sinergi taktik dan kesiapan mental. Shin Tae-yong itu pelatih yang benar-benar mikirin taktik dan keserasian tim. Dia nggak cuma lihat pemain dari segi skill aja, tapi juga seberapa siap pemain itu buat nyatuin gaya main yang dia pengen. Nah, Elkan Bagot, yang karirnya lebih banyak di luar Indonesia, memang punya kualitas teknis yang oke banget. Tapi untuk nyesuaiin diri sama filosofi permainan timnas yang super intens dan terkadang cepat, Elkan butuh waktu lebih banyak buat paham betul cara main timnas, terutama dengan strategi Shin yang lebih mengutamakan tekanan tinggi dan transisi cepat. Selain itu, ada faktor kesiapan mental. Timnas Indonesia lagi dalam fase pengembangan dan perlu pemain yang bisa langsung on fire dengan tekanan besar di kompetisi internasional. Shin Tae-yong lebih memilih pemain yang udah terbiasa dengan atmosfer tersebut, seperti yang udah sering main di Liga Indonesia. Walaupun Elkan punya pengalaman di Eropa, Shin pengen yang udah benar-benar siap buat tempur di lapangan dan gak butuh banyak waktu adaptasi. Jadi, walaupun Elkan gak dipanggil kali ini, bukan berarti dia nggak punya masa depan cerah di timnas. Shin Tae-yong punya rencana jangka panjang, dan Elkan mungkin bakal dipanggil di waktu yang tepat ketika dia benar-benar siap dan paham betul dengan gaya permainan timnas Indonesia. Jadi sabar aja bro! Elkan punya peluang besar kok di masa depan, asal terus kerja keras dan terus berkembang. Nah, itulah alasan kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil ke kualifikasi Piala Dunia kali ini. Menarik banget kan? Makanya, terus dukung timnas kita, karena masa depan mereka pasti cerah banget.